Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 459. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu hanya penuh dengan guntur, dan guntur yang tak ada habisnya. Siapapun yang masuk, itu akan diledakkan menjadi bubuk oleh guntur. Namun, karena kekuatan guntur ini memiliki efek memurnikan daging sang seniman bela diri, masih banyak orang dalam seni bela diri yang akan mengalami dan meredam daging di pinggiran laut guntur. Tapi, setiap tahun ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh ke dalamnya, menghasilkan banyak harta di dalamnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin-Chen secara alami telah memasuki laut guntur, tapi dia hanya dibaptis di pinggiran tanpa masuk terlalu dalam. Namun di kehidupan kali ini, itu berbeda. Garis keturunannya adalah guntur. Sebentar, Qin-Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Sebuah gulungan misterius tiba-tiba muncul di tangannya. Pada gulungan misterius ini, aura tajam bermekaran. Itu adalah gulungan misterius yang diperoleh dari leluhur Tian ketika dia baru memasuki wilayah langit utara waktu itu. Pada saat itu, orang-orang dari istana penegak hukum dengan gila-gilaan mengejar leluhur Tian Longjai untuk merebut gulungan misterius ini darinya. Menurut leluhur Tian Longjai, gulungan ini diperoleh dari leluhur tua Tian Longjai dalam seni bela diri, potongan harta karun. Qin-Chen menembus kekuatan jiwa ke dalam gulungan itu. Namun masih tidak dapat mendeteksi rahasia gulungan itu. Ada beberapa pola aneh di atasnya yang tidak seperti peta atau semacam buku rahasia latihan. Untuk saat ini Qin-Chen tidak memiliki petunjuk. Mungkin saya dapat menemukan beberapa jawaban di Laut Guntur, gumam Qin-Chen. Kita akan pergi ke Laut Guntur. Mungkin aku bisa menemukan cara untuk menggabungkan darah dan dagingku untuk memasuki alam tanpa kebocoran, kata Qin-Chen. Dia membuat keputusan. Setelah mengatur segalanya di keluarga Ji, keesokan harinya dia siap untuk pergi dan langsung menuju ke Laut Guntur. Laut Guntur terletak di Leizhou, di surga kedua utara. Qin-Chen dan rombongannya segera bergegas. Butuh setengah bulan sebelum akhirnya mereka sampai di surga kedua. Setelah tiba di surga kedua, Qin-Chen melanjutkan ke Leizhou. Karena Leizhou sangat jauh dan perjalanannya sangat jauh, Qin-Chen dan yang lainnya membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk mencapai Laut Guntur. Tujuan pertama Qin-Chen dan yang lainnya bukanlah Laut Guntur secara langsung, akan tetapi kota Tianlei yang sangat terkenal di tepi Laut Guntur. Kota Tianlei terletak di luar Laut Guntur, telah mengumpulkan banyak orang jenius dan orang kuat. Semuanya bersiap untuk memasuki Laut Guntur untuk berkultivasi dan menemukan petualangan. Setiap tahun, ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh di Lautan Guntur. Akan tetapi demikian pula, ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya akan bangkit di Lautan Guntur. Inilah keunikan tanah terlarang seni bela diri. Meskipun berbahaya, tetap penuh dengan pesona tak berujung untuk semua pejuang. Xin berpindah ke kota Tianlei. Pada hari ini di luar kota Tianlei, seorang wanita bercadar hitam muncul. Apakah ini kota Tianlei? Gumam wanita itu seraya menatap kota. Tuan, apakah Anda ingin mencari penginapan? Tuan, ataukah Anda ingin mencari kristal guntur? Atau apakah Anda butuh peta di Laut Guntur? Begitu wanita bercadar hitam itu muncul, banyak calo berkumpul dan berteriak. Wanita berkerudung hitam itu mengerutkan kening dan memandangi kerumunan orang di sekitarnya. Ada sedikit rasa jijik di antara alisnya. Namun karena dia mengenakan kerudung, dia tidak terlihat oleh siapapun. Namun di saat wanita bercadar hitam itu akan berbicara, tiba-tiba, minggir, menyingkir, jaga jarak. Beberapa teriakan dingin terdengar. Dan dari belakang para calo ini, beberapa orang luar biasa berjalan. Melihat orang-orang ini, para calo di sekitar mereka mengubah ekspresi mereka dan buru-buru mundur. Apakah ini kunjungan pertama Anda ke kota Tianlei? Kami adalah kamar dagang di kota Tianlei.
Kami adalah salah satu kamar dagang teratas di kota Tianlei. Apakah Anda datang ke sini untuk menanyakan berita atau mencari barang? Atau mungkin yang lainnya? Katakan apa yang Anda butuhkan. Kamar dagang Liao Johong saya selalu dapat mengatasi semuanya, kata seorang pria paruh baya. Pria paruh baya ini adalah seorang manajer dari sebuah kelompok yang bernama Kamar Dagang Liao Johong. Aku tidak membutuhkannya, lebih baik kalian cepat menyingkir, kata wanita bercadar hitam itu. Wanita bercadar hitam ini sebenarnya adalah Chen Sisi yang datang dari sekte iblis ilusi untuk secara langsung pergi ke Laut Guntur. Apa katamu? Kata manajer paruh baya itu dengan marah. Apakah kamu tidak dengar aku bilang menyingkir? Jika tidak apa? Apakah kamu tidak tahu kamar dagang Liao Jongku adalah... Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia melihat sebuah tangan menyapu ke lehernya. Dan seketika lehernya terputus, kepalanya terlepas dan jatuh ke tanah. Berisik. Chen Sisi menarik telapak tangannya dan berkata dengan dingin. Setelah mengatakan ini, kepala manajer paruh baya itu jatuh sepenuhnya. Matanya membelalak dan dia menatap Chen Sisi. Jelas dia tidak menyangka akan mati di sini seperti ini. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Salah satu bawahan manajer paruh baya kemudian mengirim berita kepada atasannya. Saat ini Chen Sisi tanpa ekspresi menatap yang lain di sana dengan acuh tak acuh. Semua orang di sekitar mundur menatap Chen Sisi dengan ngeri. Senior, maafkan aku. Salah seorang lelaki tua tiba-tiba berlutut. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki peta dan informasi tentang Laut Guntur. Berapa harganya? Kata Chen Sisi berkata dengan ringan. Lelaki tua itu buru-buru mengeluarkan sebuah slip giok dan berkata, slip giok ini berisi peta dan berita tentang Laut Guntur. Mohon senior untuk menerimanya. Setelah Chen Sisi menerimanya, dia memindahnya sedikit dan memang benar. Ada peta dan berita tentang Laut Guntur. Namun Chen Sisi mengerutkan kening karena peta itu hanya peta sederhana dan beritanya juga berita yang tidak detail. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada peta teraman? Bagaimana ini bisa begitu sederhana? Kata Chen Sisi. Senior, ada begitu banyak krisis dan bahaya di Laut Guntur. Walaupun peta ini sangat sederhana, ini sudah menjadi peta terlengkap yang tersedia, kata lelaki tua itu. Chen Sisi mengerutkan kening, dia tidak menyangka Laut Guntur begitu berbahaya. Dia kemudian menyingkirkan slip giok itu dan berkata, berapa banyak batu asli untuk slip giok ini? Tidak, senior tidak perlu membayar. Saya hanya ingin bertahan hidup. Adapun batu asli, saya tidak berani memintanya, kata lelaki tua itu. Saya tidak terbiasa memanen sesuatu secara cuma-cuma, kata Chen Sisi dengan dingin. Dan dengan lambaian tangannya, sebuah cincin penyimpanan telah jatuh ke tangan lelaki tua itu. Lelaki tua itu terkejut, persepsinya menembus, dan dia tiba-tiba menemukan ada 1000 batu asli kelas atas di cincin penyimpanan. Dan ketika dia melihat ke atas, Chen Sisi telah menghilang. Dia kemudian melihat cincin penyimpanan di tangannya dengan tak percaya. Tidak hanya dia tidak mati, dia juga mendapatkan 1000 batu asli bermutu tinggi. Setelah Chen Sisi mendapatkan slip giok, dia bahkan tidak repot-repot untuk memasuki kota Tianlei. Dia langsung bergegas pergi langsung ke lokasi Laut Guntur. Pada saat Chen Sisi meninggalkan kota Tianlei, dengan ledakan, cahaya pelangi yang mengerikan keluar dari kota Tianlei. Seseorang tiba-tiba muncul dan langsung jatuh di gerbang kota Tianlei. Aura pembunuh yang dingin dan kejam keluar dari orang ini. Orang ini adalah ahli martial emperor dari kamar dagang Lao Johong. Dia dipanggil Kaisar Tu Li. Ketika Kaisar Tu Li melihat beberapa mayat tergeletak di tanah, wajahnya tiba-tiba berubah. Dengan ledakan, dia langsung menangkap lelaki tua di depannya dan berkata, katakan, siapa itu? Siapa yang berani membunuh anggota kamar dagangku? Lelaki tua itu merasa pahit di hatinya. Dia baru saja lolos dari wanita bercadar, dan sekarang dia menjadi sasaran dari Kaisar Tu Li. Dia tampak ketakutan, gemetar, dan buru-buru menceritakan kisah sebelumnya. Apa itu seorang wanita? Dia sudah kabur. Kaisar Tu Li melemparkan lelaki tua itu ke tanah. Lelaki tua itu langsung memuntahkan darah. Dan setelah Kaisar Tu Li bertanya ke arah mana Chen Sisi pergi, dia langsung mengambil langkah, menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap, dan mengejar ke arah Chen Sisi pergi sebelumnya.
Namun, Kaisar Tuli hanya ahli puncak tahap awal Martial Emperor. Bagaimana dia bisa mengejar Chen Shishi? Oleh karena itu, setelah melacak untuk waktu yang lama dan tidak menemukan jejak pihak lain, dia kemudian kembali ke kota Tianlei dengan getir. Saat ini Kaisar Tuli sangat marah dan setelah kembali ke kamar dagang Liao Zhong, dia segera memerintahkan murid-muridnya untuk saling mengingatkan di Laut Guntur. Di sisi lain, Qin Chen secara alami tidak tahu apa yang terjadi di sini. Pada saat ini dia bergegas menuju Lautan Guntur. Beberapa hari kemudian, Qin Chen sudah memasuki wilayah Leizhou. Qin Chen tahu bahwa seluruh Leizhou sangat kacau dengan bandit di mana-mana dan bahkan beberapa master top akan menyergap di sini untuk membantai dan merampok. Sosok Qin Chen berubah menjadi aliran cahaya, bolak-balik dalam kehampaan. Namun dia tidak menggunakan kecepatan tercepatnya. Namun bahkan jika dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, kecepatan Qin Chen telah mencapai titik yang menakutkan. Sesaat, Qin Chen melihat ada sekelompok orang yang sedang mengepung 4 orang ahli. Keempat orang ini nampak berlindung di bawah sebuah formasi. Harta sejati ini harus menjadi harta dari formasi tertentu. Itu bisa menggabungkan kekuatan mereka berempat. Itu sangat istimewa. Namun, seistimewa apapun harta yang mereka miliki, basis kultivasi keempat orang ini sangat berbeda. Di bawah serangan gabungan dari begitu banyaknya orang kuat, harta karun yang nyata itu jelas tidak akan bertahan lama dan bisa dikalahkan kapan saja. Qin Chen melihat sekeliling dan mengabaikan pihak lain. Kejadian seperti ini itu wajar terjadi di tempat-tempat seperti Leizhou. Harta sejati itu memang harta karun, itu seharusnya harta karun tingkat 9. Tapi sayangnya itu tidak akan bertahan lama. Kata Qin Chen, dia menggelengkan kepalanya, mengguncang tubuhnya dan berbalik untuk pergi dari sini. Namun sebelum Qin Chen bisa pergi, sekelompok orang tiba-tiba menghentikannya. Orang ini mengapa ingin pergi begitu cepat? Jangan khawatir tentang harta nyata orang lain. Yang mulia masih sangat muda. Anda sudah menjadi ahli Martial Emperor tahap awal. Saya pikir itu harus datang dari kekuatan besar. Dan pasti ada banyak harta karun padanya. Kata orang yang menghentikan Qin Chen. Orang ini disebut Kaisar Tiger. Apakah kamu bandit Leizhou? Kata Qin Chen seraya mengerutkan kening. Dia mengira kedua belah pihak berperang melawan 2 kekuatan besar. Tetapi sekarang dia tahu bahwa para bandit sedang merampok. Kamu sangat berani berjalan sendirian di Leizhou. Hahaha, kamu sangat berani. Kata Kaisar Tiger mencibir. Tiger, jangan bicara omong kosong dengannya. Hanya hal kecil. Bunuh dia. Jangan biarkan dia kabur. Jangan berlama-lama di sana. Cepat bantu ke sini. Kita harus sesegera mungkin melumpuhkan keempat orang ini. Kata bos bandit itu. Kaisar Tiger mengangguk dan berkata, Bos, jangan khawatir. Anak ini serahkan kepadaku. Kata Kaisar Tiger. Segera sebuah pedang berkepala harimau muncul di tangannya. Dia menyeringai dan langsung menyerang ke arah Qin Chen. Qin Chen mencibir. Tinju pembunuh langsung dirilis. Tiba-tiba sebuah tinju menakutkan sepanjang ratusan meter muncul di kehampaan. Dengan ledakan, tinju itu langsung meledak dan langsung menghancurkan tubuh Kaisar Tiger. Setelah Qin Chen menguasai tinju pembunuh, dia selalu merasa bahwa dia lebih ahli dalam tinju pembunuh. Meski niat membunuhnya sedikit rendah, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Di bawah tinju ini, Kaisar Tiger yang hanya ahli Martial Emperor tahap awal. Dia benar-benar langsung jatuh ke dalam niat membunuh ini. Dan langsung berubah menjadi darah yang tak ada habisnya, apalagi hancur. Bahkan sepotong daging pun tidak pernah ditemukan. Setelah Qin Chen membunuh Kaisar Harimau dengan satu gerakan, dia kembali mengangkat tangannya, niat membunuh yang mengerikan menyapu. Dan langsung menyapu banyak ahli bandit yang sedang mengepung keempat ahli itu. Qin Chen adalah tipe orang yang tidak ingin menyinggung siapapun. Namun jika seseorang menyinggungnya, dia akan mengembalikannya 2 kali lipat. Dan sekarang dia telah melakukannya. Dan untuk menghadapi bandit Leizhou, Qin Chen sama sekali tidak memberinya ampun. Segera di bawah serangan Qin Chen, banyak bandit berjatuhan. Bos bandit itu mengeluarkan keringat dingin. Dan pada saat yang sama, sekelompok harta abu-abu seperti api telah dikorbankan olehnya. Abu-abu panas yang menakutkan itu seperti bom dan meledak saat dikorbankan oleh puncak jangka menengah Martial Emperor.
Hanya dalam waktu beberapa napas dan kehampaan di sekitarnya dikelilingi oleh api abu-abu yang menakutkan. Api abu-abu yang luar biasa langsung berjatuhan dan pada saat yang sama langsung menutupi Qingchen dengan gila-gilaan. Tinju pembunuh Qingchen bertabrakan dengan api abu-abu. Dan Qingchen tiba-tiba merasakan panas yang menyapu dirinya. Meskipun pukulannya tidak menggerakkan semua kekuatan penuhnya, itu sudah cukup untuk membunuh seorang ahli martial emperor tahap tengah. Tetapi karena api abu-abu ini, dia diblokir. Qingchen terkejut dengan api abu-abu ini. Dia mengenali sekilas bahwa api abu-abu ini adalah jenis api bumi yang sangat menakutkan. Dan itu juga nirwana peringkat ke-7 dari peringkat api bumi. Ini adalah nyala api yang sangat kuat. Tidak hanya itu, Qingchen jarang melihat siapapun secara langsung menggunakan api tanah sebagai serangan utama. Kecuali dirinya sendiri tentunya. Awalnya Qingchen ingin membunuh lawan dengan tinju yang mematikan. Akan tetapi ketika melihat Jieli Grey Flame, Qingchen berubah pikiran dan segera langsung mengeluarkan api teratai hijau. Qingchen berencana untuk menggunakan api untuk menghajar api. Api teratai abu-abu meledak dalam sekejap dan api teratai hijau menghantam api abu-abu itu. Segera suara gemuruh api terdengar. Namun terlihat api teratai abu-abu tampaknya telah menghadapi musuh alami yang mengerikan dan segera mundur. Api macam apa ini? Apakah ini api hijau ketiga dari peringkat bumi? Tidak, bahkan api hijau bumi pun tidak akan sekuat itu. Api abu-abu Sayah telah diangkat secara ekstrim oleh Sayah dan itu tidak bisa begitu rapuh. Kata pemimpin bandit itu, dia terkejut melihat api abu-abunya yang sekarat di bawah serangan api hijau itu. Mungkinkah itu api langit? Dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Jika bukan api langit, itu tidak mungkin menekan api abu-abunya dengan mudah. Yah benar, ini adalah api langit yang legendaris. Kata pemimpin bandit itu, segera jejak keserakahan terpancar dari wajahnya. Namun ini bukan saatnya untuk mengingini api yang dimiliki lawan. Tetapi bagaimana dia bisa menahan api hijau itu? Di saat Qingchen berurusan dengan bos bandit, keempat ahli yang sebelumnya dikepung oleh bandit-bandit ini tiba-tiba menemukan celah untuk melarikan diri. Ayo pergi. Keempatnya bergegas memanfaatkan celah ini, berbalik tanpa melihat ke belakang, melewati celah antara bandit yang mengelilingi mereka dan menghilang tanpa jejak. Sebagian besar para bandit mengincar Qingchen, tentu mereka tidak dapat mengejar keempat orang itu. Melihat itu, Qingchen tiba-tiba terdiam. Dia baru saja lewat dan sekarang dia menjadi sasaran para bandit. Dan secara tidak langsung menyelamatkan keempat orang itu. Namun, keempat orang itu tidak membantu serangan balik. Akan tetapi malah melarikan diri. Qingchen langsung mendengus. Yang paling dia benci adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Tanpa diduga menjadi orang baik, tidak dihargai. Sepertinya terkadang Anda benar-benar tidak bisa menjadi orang baik. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.